Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama saya Slamet Suparman, CGP Angkatan 11, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Program Pendidikan Guru Penggerak PGP merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, saya, Slamet Suparman, ada di dalamnya. Saya hanyalah seorang guru honorer di sebuah instansi pemerintah, sekolah, yang dalam hal ini berikut serta dalam program Guru Penggerak Angkatan ke-11. Yang melatar belakangi adalah wawasan keilmuan yang saya harapkan. Namun di dalam pendampingan tersebut ada beberapa hal yang salah satunya menjadi syarat kepala sekolah dan pengawas sekolah. Saya hanyalah honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang baik ini pula kita bisa dikumpulkan, kita bisa bersama-sama, kita bisa sharing. Dalam hal ini saya akan sedikit memberikan sharing tentang bagaimana budaya positif, baik budaya positif yang ada di dalam kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, di dalam budaya positif yang ada di dalam kelas maupun yang ada di sekolah, sekolah merupakan satu tempat di mana ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dampak yang positif, memberikan hal yang perubahan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, dalam hal ini, maka di dalam sekolahan yang pertama itu kita akan sedikit memberikan sharing tentang perubahan dalam paradigma. Menurut Dr. William Glasser, di dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluluskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sekolah, apalagi sekarang kita sudah memasuki di tahun keempat untuk Merdeka Belajar. Tentunya sering disampaikan
sering diseringkan kepada anak didik kita tercinta, ya, tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini menjadi satu pondasi yang sangat-sangat krusial buat anak didik kita. Beriman, artinya dia meyakini dengan hatinya, di dalam hatinya, kemudian dia mau melakukan dengan perbuatannya, dan dia mengucapkan dengan lisannya. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beraneka ragam agama yang ada di Indonesia, muaranya adalah satu, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana dalam kegiatan ini diharapkan siswa-siswa didik kita tercinta itu akan menjadi siswa-siswa yang punya kepribadian yang berakhlak mulia. Dengan begitu, mereka akan bertingkah laku dan takut hanya kepada Allah. Di mana tempat pun, tanpa harus diingatkan, tanpa harus diawasi, maka dia akan senantiasa takwa. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua adalah mandiri. Ibu bapak guru yang berbahagia, kita berharap bahwa siswa dan peserta didik kita yang nantinya baik yang akan melanjutkan, karena kita adalah sekolah menengah kejuruan yang memang diharapkan adalah bekerja, berwirausaha, bahkan mungkin akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Namun di dalam pendidikannya tentunya kita akan membuat mereka itu menjadi pribadi yang mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan kekuatan yang maksimal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang senantiasa diterapkan ataupun diajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Mampu untuk berkreasi, kemudian dia akan menapak dengan kakinya, dengan berdiri di atas kemampuannya yang kita akan berikan seluruh kemampuan yang ada pada kita. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bernalar kritis. Kita berharap anak didik dan siswa kita itu akan menjadi pribadi-pribadi yang punya daya nalar kritis, menggali kemampuan yang ada di dalam pikirannya, berpikir secara logis, berpikir secara nyata, dan mereka akan mempunyai daya nalar yang luar biasa. Bagaimana ini adalah tugas yang sangat mulia untuk kita sebagai guru. Kemudian profil pelajar Pancasila yang keempat adalah kebinekaan global. Kenapa? Karena memang Indonesia terdiri dari berbagai macam, jadi berbineka, namun tetap satu. Global artinya bahwa segala sesuatu kita akan menjadikan umum ke seluruh dunia, mengglobalkan, ya. Berpikir yang sangat luas, cerdas, dan sebagainya. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa menerima apapun dari siapapun secara menyeluruh dan mendunia. Kemudian yang kelima, di dalam profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong. Kita berharap jiwa ketimuran atau adat ketimuran yang ada di Indonesia akan kita tanamkan dan senantiasa kita berikan atau kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu berjiwa gotong royong, peduli kepada sesama, ada rasa, ada tenggang rasa, merasa bahwa kita adalah satu, sehingga
Mereka akan terbesit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang senantiasa peduli kepada lingkungan, peduli kepada sekitar, dan peduli kepada sesamanya. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita berharap anak-anak kita dengan daya nalar yang tinggi nanti akan menimbulkan sesuatu yang kreatif kepada mereka. Punya inisiatif yang tinggi, punya kreatif yang luas, sehingga mereka akan bertahan dengan kehidupannya sesuai dengan zaman dan kodratnya. Oke, selanjutnya adalah bahwa tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sekolah merupakan sebuah lembaga di mana diharapkan akan memberikan output kepada anak didiknya yang akan lebih baik dengan waktu dan masa mereka. 3 motivasi perilaku manusia menurut teori Diane Goshen dalam bukunya, di mana ada yang dinamakan Restructuring School Discipline. Di sana ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidakberdayamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dalam motivasi ini itu bersifat eksternal. Siswa kita akan menghindari tentang ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa sih yang mau dihukum dan siapa sih yang mau atas kesalahannya? Mereka akan memberikan suatu motivasi perilaku untuk menghindari sebuah hukuman dan ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang untuk melakukan sesuatu, mereka juga ternyata berkeinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau istilah lainnya mungkin ada rasa pamrih. Berarti mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah pujian dari orang lain. Wah, ternyata bagus, pinter kamu nak, hebat kamu nak, dan sebagainya. Memang kadang-kadang hal ini perlu. Kita akan memberikan pujian kepada anak yang mungkin pintar, cerdas, nurut, ataupun mungkin punya daya kreasi yang luar biasa. Itu kita ada memberikan sebuah pujian walaupun dengan hanya bagus nak dan sebagainya. Mereka penting dan mereka letaknya dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan hadiah. Kalau saya akan seperti ini, kira-kira saya dapat apa ya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nanti kalau saya ranking 1 atau saya bisa mengerjakan ini, akan diberikan hadiah. Mungkin dari gurunya, dari orang tuanya, dan sebagainya. Sehingga mereka akan antusias, akan melakukan sebuah kegiatan tersebut karena memang menginginkan untuk mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan pengakuan. Ternyata si Arman ini bagus, kelakuannya sesuai, sopan, terus pintar, cerdas, dan sebagainya. Mungkin akan dapat sebuah imbalan. Bisa hadiah mungkin berupa barang atau mungkin hanya sekedar sebuah pujian.
Motivasi ini ya, ini bersifat eksternal. Memang dorongan yang timbul karena ada dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini yang harusnya senantiasa bisa tertanam di dalam jiwa anak didik kita. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Berarti ada di dalam diri anak didik kita. Sehingga yang perlu ditekankan, yang perlu ditanamkan itu adalah motivasi yang nantinya akan timbul dari dalam diri anak didik tersebut, ya, sehingga tidak perlu disuruh, tidak perlu dikongkon, ya. Kita hanya mendorong saja karena motivasi sudah timbul dari dirinya, maka akan lebih mudah dan lebih gampang. Nah, hal ini atau ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini yang harus kita tanamkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita sebagai seorang pendidik tentunya kita banyak berinisiatif atau kita memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik kita tanpa adanya keinginan atau tanpa adanya kita mendapat pujian, tetapi kita akan tanamkan, memberikan senantiasa dorongan kepada anak didik kita. Ya, pipinya. Kalau ini berhasil, berarti salah satu pendidikan untuk berkarakter, punya attitude yang baik, itu akan bisa berhasil atau bisa dikatakan sukses. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, biasanya di dalam sekolah, kelas maupun di sekolahan itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam modul ini akan kita perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Oke, Bapak Ibu guru yang berbahagia, ya, tentunya kita semua berharap, apa sih yang kita harapkan dari anak didik kita? Tentunya mereka akan bisa seperti yang tadi disebutkan sebagai profil pelajar Pancasila yang bertakwa, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Namun sebelum kita langkah ke sana semua, kita akan sedikit ulas apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Apa yang perlu diperbaiki adalah tentunya jiwa dan perbuatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen di 2004. Berarti ada sebuah proses. Ya, proses kan tidak sekejap mata, tapi melalui step atau tahap-tahap, di mana dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin tidak secara salah fatal, namun harus kita luruskan. Adalah tugas para guru, yaitu untuk memberikan pengarahan, ya, dengan bijak dan sebagainya, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang
yang positif, pribadi yang bagus. Itu yang harus ditanamkan di dalam sekolah maupun di kelas, sehingga akan terjadi budaya yang positif. Nah, kita akan berikan sebuah gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bapak guru yang berbahagia, kalau yang namanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Wah, ternyata ada nih anak tiba-tiba nggak sesuai, wah kita panggil, wah dikasih hukuman. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba langsung dikasih hukuman. Nah, kamu ternyata melanggar, maka kamu harus melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Dan hukuman ini adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, itu adalah hukuman. Oke. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebuah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bisa berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi sudah disebutkan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif, di mana mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelson Gosen 1996. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun dia itu adalah untuk belajar dari kesalahan, sehingga dia akan paham, menyadari, oh ternyata perbuatannya yang saya lakukan kurang tepat atau mungkin keliru, sehingga perlu adanya sebuah restitusi. Pendekatan di dalam restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan, sehingga kita ajak murid berdiskusi, berdialog, ya, kemudian memberikan mereka arahan dan sebagainya, sehingga dengan sendirinya nanti murid akan sadar, akan paham. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka yang ingin diperlakukan, sehingga
guru harus memahami benar ya tentang murid tersebut ya. Solusinya, permasalahan apa, kasih solusi, tetapi berdasarkan kesepakatan. Nah, di mana di dalam restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi itu merupakan sebuah konsekuensi. Sehingga di sini kalau menggunakan restitusi berarti tidak ada sama sekali unsur paksaan. Bila seorang guru ya memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Anak-anak sekarang itu adalah anak yang sangat cerdas, anak yang sangat brilian sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa menggali potensi mereka masing-masing. Restitusi di sini adalah menuntun untuk bisa atau untuk dapat melihat ke dalam dirinya. Di dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Tindakan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Ya, berarti harus benar-benar menggunakan sebuah pendekatan. Ya. Diajak bicara, diajak ngobrol, kemudian mereka akan memberikan masalahnya, menyampaikan ya. Mungkin ada perasaan sedih dan kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Karena siswa kita tahu ya, Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita tentunya sering sekali mengalami atau sering sekali menjumpai beberapa permasalahan yang ada di kelas terhadap anak. Karena memang mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya pahami. Ya, kita harus mengerti kondisi mereka satu persatu, juga harus tahu. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus senantiasa memperhatikan mereka dengan baik dan kolaborasi dengan guru, rekan, sejawat, dan sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Nah, di dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari bahwa dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Dia akan dengan senantiasa sukarela bercerita, kemudian dia akan berkeluh kesah, menyampaikan ternyata permasalahannya seperti apa dan sebagainya. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Bapak Ibu guru yang berbahagia, restitusi itu kuatkan ya, sehingga anak jadi kuat dan sebagainya. Karena restitusi di sini adalah fokusnya solusi. Kemudian restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Jadi kalau yang dinamakan restitusi itu jelas
akan murid yang tadinya mungkin murid ternyata dan sebagainya ada permasalahan, kemudian kurang motivasi ya, sehingga dengan adanya restitusi akan menjadi menguatkan mereka. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kira-kira solusi yang seperti apa yang akan diambil atau yang akan diberikan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di dalam hal ini ya, kita biasanya di dalam kelas ya. Nah, di dalam kelas itu beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan ya. Nah, hal ini kita ya, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru dan sebagainya, tetapi di kelas itu yang harus dilakukan adalah berdasarkan keyakinan kelas. Apalagi anak sekarang nih, anak zaman generasi Z, bahkan sebentar lagi udah generasi Alpha, yang sangat cerdas. Mereka tidak mau dinilai, tidak mau dibanding-bandingkan dan sebagainya ya. Sehingga harus ada keselarasan atau terjadi keyakinan. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan nggak ditetapkan, tinggal kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, aturannya adalah ini begini. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apa itu? Itu nilai-nilai kebajikan secara universal yang disepakati secara sirat dan juga tersurat. Jadi secara lisan kita sampaikan kira-kira apa dengan kelas kita gitu ya. Kemudian nanti akan kita rinci atau kita tetapkan dan sebagainya ya, kita catat hingga tersurat, lepas dari latar belakang negara, bahasa maupun agama ya. Oke, seperti itu namanya kan kelas. Nah, contoh misalkan ya, lihat daftar kebutuhan yang telah disusun bersama. Contohnya misalkan, ternyata masuk harus tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengotori kelas atau buang sampah pada tempatnya. Seperti itu misalkan. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, di sekolah kita. Kita mungkin bercurahkan tentang pendapat di dalam kelompok. Kesepakatan kita apa nih gitu ya. Nanti akan pada saat pembelajaran misalkan sepakat gitu. Kira-kira siapa nih, dan mereka memberikan pendapatnya, nanti kita tetapkan. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali kelompok utama ya, masing-masing berpendapat dan sebagainya. Kemudian dari pendapat itu nanti kita akan menjadi kesepakatan secara bersama. Kemudian ditulis sebuah kesepakatan kelasnya. Dan pembentuk keyakinan sekolah kelas yang pertama adalah bahwa keyakinan kelas itu sifat abstrak daripada peraturan lebih dan konkret, memang berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga memberikan mudah diingat, dipahami oleh semua warganya. Jangan kayak perang undang-undang dan sebagainya kan nggak apa. Yang penting buka jelas dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat dilakukan di lingkup tersebut. Jangan terlalu tinggi muluk tapi ternyata nggak bisa lakukan, kasihan. Yang mudah-mudahnya gampang tapi itu dampak positif untuk lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas buat kegiatan pendapat. Jadi setiap diberi kesan untuk masing apapun pendapatnya
tampung ya dari sekian banyak pendapat, kemudian nanti sepakati secara bersama melalui aklamasi atau kesepakatan di kelas. Apa saja kesepakatannya dituangkan menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelasnya itu. Yang kedua, bersedia kembali keyakinan dari waktu ke waktu, atau mungkin keyakinan kelas itu harus up to date ya. Ternyata perubahan misalkan ya kan, kita sepakat secara lagi berembuki, berpendapat lagi sebagainya, sehingga cipta lagi tambah keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, bahwa kebutuhan manusia dan dunia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Ya tentu untuk bertahan hidup itu makan, butuh minum, butuh sebagainya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk terima ya. Jadi satu sama nanti tercipta kasih sang pandani itu, temporo dan sebagainya ya, dan rasa diterima. Jadi tidak ada anak dia merasa dikucilkan di dalam kelas, pribadi yang pendiam, tidak mau bercerita, introvert ya, menyendiri dan sebagainya ya, karena mereka menghargai masing, jadi kelas yang inklusif. Kemudian penghargaan atau pengakuan atas kemampuan. Ternyata pinter ya, kita akui dia itu memang punya kemampuan. Nah, pada dasarnya setiap anak pasti punya kemampuan. Tinggal bagaimana nanti bisa mengeksplor pada didik masing-masing, sehingga kita harus tahu latar belakang mereka, baik latar belakang cara pribadinya, keluarganya dan sebagainya. Hanya di sini nantinya guru bekerja sama wali kelas, bekerja sama dengan guru, dengan konselor tingkat SA terutama SMK, terutama ada para guru bimbingan konseling. Mungkin dia menjadikan sebuah medis. Kalau di rumah saya dia sebagai medisnya ya. Jadi siswa tidak sulit untuk datang ke BK untuk melakukan bimbingan, karena bukan berarti siswa yang datang BK itu adalah siswa yang bermah ya. Sehingga mereka akan terbuka dengan masalah dan sebagainya ya. Dengan mereka maka lebih mudah untuk diinformasi, memberikan solusi terhadap permasalahan. Kemudian adanya kebebasan, yaitu kebutuhan pilihan. Siswa diberikan kebebasan, apalagi ini merdeka ya. Sisihkan kebebasan berarti bebas ya punya, tetapi siswa berpendapat demikian rupa bisa mengeksplor kemampuannya. Kemudian sebuah kesenangan ya, jadi kebutuhan untuk merasa jadi datang ke sekolah itu senang terlebih dahulu, dibuat jadi jangan ada rasa takut apa-apa datang ke dia, tegang, gurunya galak, gurunya begini gitu dan sebagainya ya. Sehingga mereka datang happy, senang ya. Kalau senang biasanya menerima materi dengan ceria, akan lebih gampang untuk bisa terima oleh siswa tersebut. Oke, Bapak Guru ya. Fungsi atau posisi kontrol. Oke, di dalam posisi kontrol ya, training starting scoping ya, kemudian Gaussen membawa guru meninjau di mana pan diselipin di dalam ruang mereka yang selama ini. Yang pertama adalah hukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, orang-orang yang menggunakan posisi hukum senantiasa biasanya katakan bahwa sekolah memerlukan alat yang lebih menekan murid lebih dalam taat sebagainya ya, berupa penghukum, sehingga murid merasa tertekan dan kondisinya mencekam, ngeri banget ya.
belum datang, nanti jangan-jangan saya salah ini, nanti hukum ini, waduh, saya nggak mau masuk lah, pulang dan sebagainya. Kemudian ada di mana buat merasa pada ini ya, biasanya guru akan lebih lembut, membuat rasa bersalah menggunakan dengan yang memperang lain, rasa tidak aman atau rendah, diajak, jadi rasa jadi, saya punya salah, ya. Saya gimana ini ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teman. Guru posisi ini tidak akan murid, ya memang tidak. Sampai ya, kalau sekarang menyakiti ya nanti jadi tindakan kriminal, bahkan terjadi hal yang tidak dan sebagainya. Namun akan tetap ya mengontrol melalui wasif. Ya. Posisi teman pada guru positif ataupun positif ini berupa baik yang saling antara guru murid. Oke, kemudian ada namanya pemantau. Memantau mengawasi. Kita mengawasi, kita berjawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Nah, si pemantau bukan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian terakhir itu posisi sebagai mirror. Nah, di dalam posisi ya, guru sesuatu bersama murid, kemudian mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang sangat adalah posisi pengurus, dan sebaik di sekolah sekarang posisi manajer, sehingga siswa benar-benar diajak untuk menyadari apa yang dia lakukan ternyata tepat, dia akan sesuatu yang berdasarkan kesadaran murid tersebut. Oke, kemudian di dalam restitusi atau 3 resti. Nah, biasanya guru hebat ya, setiap di kelas itu baik punya bermacam perahan. Kadang mereka agar mungkin menjadi sudah diatur aturan. Kalau sekarang berdasarkan kesepakatan keyakinan. Nah, di 3 restitusi ada langkah yang harus bukan. Yang pertama adalah menstabil identitas. Kita semua akan hal terbaik saat kita berarti mencari si identitasnya di stam ya. Solusi yang paling yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah tentang validasi akan yang karena biasanya melakukan tindakan yang salah itu perilaku memiliki alasan ya, biar mereka mengutarakan apa dan sebagainya ya, kita harus cermati, kita tahu kenapa melakukan seperti ini dan sebagainya, ada alasan. Berikan kesempatan kepada siswa kita ini apa, kenapa itu dan sebagainya. Kemudian 3 adalah menanyakan ya, sehingga karena sudah berdasarkan kelas, kita tanya keyakinannya yang seperti apa, dan nanti memiliki masih secara karena berdasarkan kesepakatan kelas. Saya melakukan berdasarkan kelas kurang tepat ya, sehingga bahwa dia harus baikinya. Oke. Stabilkan identitas. Stabilis adalah bagian dari restitusi. Hal ini untuk mengubah identitas dari orang gagal dan melakukan menjadi yang sukses. Melanggar peraturan sedang mencari adalah yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya beberapa mencari jatinya dengan perhatian. Ya mungkin ada di rumah, ada masalah dengan diri dan sebagainya. Ya mereka membuat untuk melakukan sesuatu yang pada adalah untuk perhatian, sehingga dalam stabilitasnya. Kemudian sisi valid tidak salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan untuk mendasar, kita memakan dasar yang mendasar kita mencari paling untuk kebutuhan
yang paling kan baik solusi yang sedang sisi yang keyakinan the belief bahwa konten menyatakan kita punya motivasi ini sudah ada dalam kita identitas satu tingkah laku langkah maka siapkan nilai percaya berpikir orang yang inginkan. Haknya ada pertama bilkas kevalidan yang kemudian adalah keyakinan itu ada tiga. Bapak Ibu guru yang berbahagia, bahwa di dalam segitiga restitusi itu tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Dalam menstabilkan identitas ini adalah memang bagian yang paling dasar dari segitiga, di mana bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian mungkin adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Seandainya kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan kepada si anak tersebut. Dengan bagaimana? Dengan cara mungkin mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, jika kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Karena kalimatnya sangat lunak. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah misalkan, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh waktu 30 detik. Nah, ini akan bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Anaknya menjadi lebih lunak, lebih enak, kemudian bisa diterima dengan otak mereka, bisa diterima dengan akal mereka, dan sebagainya. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk bisa berpikir secara rasional. Seperti yang Bapak Ibu mungkin lakukan. Karena dengan konsep restitusi ini, ya, yang dasar ini, yang menstabilkan identitas anak, sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Nah, sebelum memperburuk keadaan, maka sebaiknya kita membantu anak untuk bisa tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar
dan penyelesaian masalah itu bisa dilakukan. Berarti membuat kepala lebih dingin, ya. Anaknya akan lebih reda dari sifat emosional, rasa sedihnya. Nah, kalau hal ini tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Kenapa? Ada 3 alasan ini. Pertama, mereka merasa bersalah. Kita mengalami identitas kegagalan. Nah, dalam kondisi ini, daripada mencari solusi, ya, ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa yang datang. Kemudian, yang kedua dari sisi 2 adalah validasi tindakan yang salah tersebut. Setiap tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru, Bapak Ibu guru, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, misalkan. Tapi, bila sikap ini mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Namun, teori kontrol menyatakan bahwa itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya bahwa tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan muridnya. Posisi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran terhadap aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya, love and belonging.
Kalau kita tolak anak yang sedang buat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, dalam hal ini ya, jika para guru telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan ada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Bahwa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu, dan kemudian perilaku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah kedua, maka anak akan siap untuk diubah dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk yang ketiga, mungkin pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang untuk menanyakan anak. Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka akan inginkan? Bapak Ibu guru yang berbahagia, apa kamu ingin menjadi orang-orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi yang seperti itu. Nah, dalam hal ini, guru dapat membantu dan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambar yang jelas tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat bantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, berarti bahwa jadi permasalahan-permasalahan yang ada, maka solusinya adalah kita menggunakan segitiga restitusi, di mana urut-urutannya adalah yang pertama adalah menghasilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah identitas sudah dilakukan dengan baik, kemudian kita harus melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah dilakukan dengan benar, dan barulah kita menanyakan sebuah keyakinan, ya, menggali keyakinan kepada siswa tersebut, ya, dengan tidak sadar bahwa hal itu akan dilakukan sehingga mereka akan kembali pada posisinya. Sehingga demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan siswa itu akan diberikan solusinya dengan menggunakan tiga restitusi. Teori ini mudah-mudahan bisa diterapkan karena memang apapun langkahnya adalah
itu ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang karena setiap siswa biasanya ada masalah-masalah yang mungkin dia hadapi, yang butuh perhatian dan butuh solusi dari kita para gurunya. Ya, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan guru bimbingan dan konseling. Oke, seperti itu ya, sehingga diharapkan dengan budaya positif ini, maka di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah itu akan bisa melakukan budaya positif, atau mungkin juga adanya pesan pembiasan yang baik di sekolah yang dilakukan secara rutin. Yang hal ini tentunya akan bisa berikan dampak yang positif untuk kelangsungan sekolah dan kehidupannya. Oke. Terima kasih para guru yang telah hadir, dan kita bersama-sama berusaha untuk bisa memberikan budaya yang positif ada di sekolah yang kita cintai ini. Demi siapa? Demi kebersamaan dan demi kelangsungan secara bersama. Karena haruslah bersinergi antara guru, murid, warga sekolah yang di sekolah demi kemajuan sekolah yang kita idam-idamkan dan yang kita cita-citakan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan menjadi sekolah yang punya visi ke depan, sekolah yang berintegritas, sekolah yang budaya-budaya positif yang ada di, sehingga keberlangsungan sekolah kita akan semakin maju, semakin jaya. Oke, mohon maaf yang sebelum. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi untuk dan melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas dan semoga kita bisa melaksanakannya untuk di kelas sekolah kita, dan kita akan memberikan menyampaikan atau kepada kita semua, sehingga budaya positif tercipta sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan budaya positif oleh saya, Selamat Suparman, CDP Angkatan ke-11 Kabupaten